Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video tahapan-tahapan remastering oleh kelompok 8 dengan target user balita. Sebelum itu, izinkan saya dan tim saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Iska Kamila dengan NIM 1011024. Perkenalkan, nama saya Bunga Sabrina Arini dengan NIM 10111010. Di sini kami akan menjelaskan latar belakang dari dilakukannya remastering Linux Ubuntu dengan target user balita, kemudian manfaat dan tujuan, lalu studi pustaka, proses instalasi Kimo for Kids, dan proses remastering Linux Ubuntu, kemudian tampilan dan aplikasi, lalu hasil uji pengguna, dan terakhir adalah kesimpulan. Baik, di sini poin pembahasan pertama yaitu terkait latar belakang. Latar belakang mengapa kita memilih remastering Linux bagi balita seperti itu. Saat ini perkembangan teknologi digital itu sangat pesat. Bahkan anak-anak usia dini, balita itu sudah mulai bersentuhan gitu dengan perangkat digital. Namun sayangnya nggak semua sistem itu ada di pasaran gitu dan aman bagi balita atau anak-anak usia dini seperti itu. Jadi mereka itu pasti membutuhkan sistem yang memang aman, sederhana, dan pastinya edukatif. Nah, remastering Linux ini menjadi solusi untuk menghadirkan sistem operasi yang ramah anak dengan tampilan yang mudah digunakan dan berisi aplikasi edukatif yang memang sesuai dengan kebutuhan balita. Gitu. Baik, di sini selanjutnya terdapat rumusan masalah, di mana terdapat 4 poin. Jadi dari latar belakang yang sebelumnya saya jelaskan, kami ini merumuskan beberapa pertanyaan penting, yaitu yang pertama, bagaimana merancang sistem Linux yang aman dan menarik untuk balita. Yang kedua, bagaimana remastering Linux dapat dikustomisasi untuk balita. Yang ketiga, aplikasi edukatif apa yang sesuai untuk balita. Dan yang terakhir, bagaimana efektivitas sistem ini dalam meningkatkan minat belajar balita. Lalu selanjutnya, di sini terdapat tujuan dan manfaat. Nah, proyek ini bertujuan untuk merancang sistem Linux yang ramah bagi balita, menambahkan aplikasi edukatif yang tepat, dan mendukung pembelajaran digital anak usia dini. Lalu untuk manfaatnya sendiri, yang pertama ada meningkatkan keamanan penggunaan teknologi oleh balita, yang kedua membantu orang tua mengontrol akses anak, dan yang terakhir menyediakan solusi edukasi yang terjangkau. Selanjutnya ada studi pustaka, yang artinya adalah kumpulan sumber-sumber atau referensi yang digunakan pada laporan remastering Linux Ubuntu kelompok 8. Yang pertama isinya tuh ada remastering. Maksud dari remastering ini adalah mengubah sistem operasi Linux agar sesuai dengan kebutuhan kita, misalnya atau kebutuhan balita, misalnya hanya menyimpan program-program yang dibutuhkan oleh balita saja. Terus yang kedua ada Linux Ubuntu. Linux Ubuntu tuh salah satu versi Linux yang gratis, tidak berat dijalankan komputer dan bagus dipakai untuk belajar balita. Terus yang ketiga ada Linux Ubuntu Basic. Itu maksudnya tuh untuk mengubah atau mengulang atau membuat ulang Linux Ubuntu itu digunakan alat bantu seperti ISO. ISO itu file sistem Linuxnya. Terus remaster itu adalah proses mengubahnya atau kayak tampilan-tampilan aplikasi atau background ataupun aplikasi apa yang ditambahin, dan Cubik itu alat bantu untuk meremastering gitu. Terus yang terakhir ada aplikasi edukatif. Yang pertama tuh ada TuxPaint, ada TuxMath, ada Gisompress, dan juga Child's Play. Nah, kegunaan dari TuxMath sendiri adalah permainan yang dirancang untuk anak-anak belajar operasi matematika dasar, penjumlahan, perkalian, dan pembagian. Terus yang kedua tuh ada TuxType, itu melatih anak-anak belajar mengetik untuk dengan 10 jari, bermain game yang edukatif. Terus Gisompress itu adalah dia tuh aplikasi edukasi berisi banyak aktivitas belajar untuk anak-anak seperti berhitung, membaca, logika, dan lain-lainnya. Terus yang terakhir ada Child Play, yaitu kumpulan game edukatif untuk anak-anak. Isinya ada permainan angka, huruf, suara, dan logika. Nah, selanjutnya ada proses. Maksudnya tuh ini adalah proses yang dilakukan oleh kelompok kami, kelompok 8, untuk menginstal Kimo for Kids. Yang pertama
menggunakan VirtualBox dan ISO Kimo for Kids. Terus yang kedua ada install Ubuntu dengan pengaturan khusus. Ubuntu diinstal lalu diatur supaya lebih cocok buat anak-anak seperti lebih sederhana dan lebih aman. Terus yang ketiga kita memodifikasi tampilan dan aplikasinya. Ada beberapa yang diubah tampilannya supaya lebih menarik untuk anak-anak. Mungkin dari backgroundnya pada Kimo for Kids ini. Terus selanjutnya ada yang keempat ada penyesuaian keamanan dan akses sistem. Sistem ini dibuat lebih aman misalnya anak-anak tidak bisa menghapus file penting atau membuka internet sembarangan. Jadi cuma bisa membuka Kimo for Kids saja. Terus yang kelima menambahkan aplikasi edukatif yang ramah balita. Untuk Kimo for Kids ini tidak bisa ditambahkan, tapi kalau misalkan Linux Ubuntu yang digunakan itu kita tambahin beberapa aplikasi. Selanjutnya akan menjelaskan tampilan dan aplikasi apa saja yang ada di dalam Kimo for Kids dan juga Linux Ubuntu kelompok 8. Ya, untuk tampilan dari Kimo for Kids sendiri itu cuman ada gunung, ada bukit gitu, bukit yang ada saljunya saja. Itu adalah bawaan dari si Kimo for Kids-nya sendiri. Lalu saya akan menjelaskan yang ada di Linux Ubuntu yang sudah kami remastering. Yang pertama ada tampilannya, ada tampilan UI atau User Interface, di mana ikon besar agar mudah dilihat dan diklik oleh anak-anak pada Kimo for Kids. Lalu warna cerah, itu tuh tampilannya buat lebih menarik dan menyenangkan untuk balita. Untuk tampilan dari background di Linux Ubuntu yang kami buat itu, pada backgroundnya itu kami menggunakan background berwarna biru. Biru itu menggambarkan langit, menggambarkan sesuatu yang cerah. Kan biasanya biru sama pink itu disukain sama anak-anak balita. Terus ini kenapa awan? Karena yang menggambarkan langit, yang langit pasti ada awan. Terus kenapa ada matahari di sini? Karena ya di langit pasti ada matahari. Terus mataharinya juga senyum, biar anak-anak yang membuka aplikasi tersebut tuh langsung kayak tersenyum gitu. Terus ini kenapa tiba-tiba di sini ada penguin? Itu karena ini menggambarkan Linux, logonya Linux kan penguin. Itu di sini ada huruf-huruf dan angka-angka, ada huruf C, U, E, ada mukanya, ada tangannya, biar anak-anak tuh jadi semangat buat belajar huruf, belajar angka. Itu karena ada matanya, ada tersenyum juga. Gitu. Kita membahas tampilannya, kita mau membahas aplikasi yang digunakan. Udah dijelaskan tadi, tapi ini ada beberapa yang tadi kurang dijelaskan. Yang pertama tuh ada TuxPaint, aplikasi menggambar yang mudah dan menyenangkan untuk anak-anak. Jadi si anak balita tuh bisa belajar menggambar tanpa harus di kertas atau di buku gitu. Mereka bisa di aplikasi Linux Ubuntu yang kita buat. Terus ada TuxMath, dimana game berhitung yang membuat anak belajar matematika dengan cara bermain gitu. Itu matematika dasar. Terus yang ketiga ada TuxType, ini game yang ngetik, yang melatih anak supaya terbiasa menggunakan keyboard atau mungkin biasa mengetik gitu, supaya tahu mereka suka mengetik atau suka coding di masa depan, tidak ada yang tahu. Terus yang keempat ada Gcompress, itu paket aplikasi edukasi lengkap gitu, mulai dari ada cara membaca, terus berhitung, sampai ada logika juga ada di aplikasi Gcompress ini. Terus yang terakhir ada Child Play, dimana ini ada koleksi game edukatif ringan dan lucu, cocok untuk usia balita. Selanjutnya ada hasil uji pengguna. Nah, di sini kami telah melakukan uji coba sistem remastering kepada 3 kategori responden, yaitu balita, anak SD, dan mahasiswa. Dari hasil pengujian, kami memperoleh respon yang sangat positif. Yang pertama yaitu fungsionalitas sistem berjalan dengan baik, itu tanpa error dan kendala berarti. Kemudian tampilan latar muka UI-nya terbukti mudah difahami, bahkan oleh anak-anak seperti anak SD dan balita. Kemudian sistem menunjukkan performa yang responsif dan ramah pengguna. Ini memberikan pengalaman interaktif yang menyenangkan. Kemudian secara keseluruhan pengguna merasa puas dengan sistem yang telah kami remastering. Nah, untuk feedback langsung dari penggunanya, karena kebanyakan anak-anak, pengguna memberikan feedback bahwa gambarnya seru, aplikasinya menarik, suka main angka dan huruf. Nah, ucapan ini datang dari responden usia dini yang menunjukkan bahwa sistem tidak hanya fungsional, tapi juga menyenangkan dan edukatif. Kesimpulannya yaitu, remastering Linux untuk balita berhasil menciptakan sistem operasi yang sederhana, aman, dan edukatif. Sistem ini dinilai mudah digunakan, menyenangkan, dan sesuai dengan kebutuhan anak usia dini.
Dengan tambahan aplikasi belajar yang interaktif, sistem ini mampu meningkatkan minat belajar anak dalam lingkungan digital yang positif. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke tahapan-tahapan remastering. Dimulai dari instalasi ISO untuk Linux Ubuntu. Yang pertama yaitu kita harus mengaktifkan dulu VirtualBox-nya. Nah, pada VirtualBox Manager kita klik New, kemudian ketikkan nama sesuai dengan usernya. Kemudian pada folder kita pilih folder yang berisi file ISO yang telah kita download sebelumnya. Kemudian tambahkan file ISO yang telah kita download sebelumnya. Nah, kita pastikan pada semua setting itu telah kompatibel dan sesuai dengan perangkat yang kita gunakan saat ini. Kemudian jika settingan sudah selesai, kita klik Start, tunggu sampai tampilannya menjadi tampilan instalasi. Nah, ini sudah masuk ke instalasi. Pada tampilan home-nya itu, dashboard pertama ini kita pilih bahasa Indonesia. Kemudian selanjutnya susunan keyboard kita pilih yang English US. Kita lanjutkan, kemudian lanjutkan lagi sampai ke tombol pasang sekarang. Klik saja, kemudian lanjutkan. Di sini pilih ya daerah mana, kemudian pilih daerah Jakarta, isi nama komputer dan sandinya. Klik lanjutkan, tunggu instalasinya. Nah, kemudian jika instalasi sudah selesai, nanti akan muncul tampilan seperti ini untuk mengkonekkan account online kita. Untuk sekarang ini skip saja, skip, next sampai down. Kemudian kita akan masuk ke instalasi Qubit-nya. Buka terminal pada Linux Ubuntu, kemudian ketikkan substrip untuk masuk ke direktorinya, untuk masuk ke rootnya. Kemudian ketikkan password, lalu ketikkan sudo apt repository. Nah, yang repository ini fungsinya untuk menambahkan sumber software Qubit ke sistem agar bisa diinstal melalui apt. Selanjutnya, jika sudah selesai menambahkan sumber software, kita lanjut ketikkan sudo apt key server. Nah, ini tuh fungsinya untuk menambahkan kunci keamanan agar sistem mengenali repository tersebut sebagai sudah terpercaya gitu, dan mau menginstal atau menjalankan paket dari ini servernya. Kemudian jika sudah selesai menambahkan kunci keamanan sebagai repository terpercaya, kita akan memasukkan kode sudo apt update. Nah, ini fungsinya untuk memperbarui daftar paket software di sistem kita. Nah, secara teknis sebetulnya
sistem Linux seperti Ubuntu ini memang sudah menyimpan daftar versi terbaru dari semua software di dalam file lokalnya. Nah, perintah apt update ini akan memberitahu sistem bahwa kita akan mengambil info terbaru dari semua sumber repositori yang sudah ditambahkan. Nah, untuk perintah sudo apt update ini tidak menginstal atau mengupgrade apapun, hanya mengambil informasi terbaru saja. Setelah sistem tahu bahwa software baru atau Cubic ini ada di repositori kita bisa langsung install dengan ketik sudo apt install Cubic. Nah, kita tinggal tunggu saja sampai prosesnya selesai. Baru nanti kita lihat pada device-nya apakah sudah terpasang Cubic atau belum. Nah, di sini kita sudah melihat ya bahwa aplikasi Cubic itu sudah terinstall dan bisa langsung dipakai untuk proses remastering. Baik, selanjutnya di sini sembari menunggu proses instalasi Cubic selesai, kita akan mengaktifkan share folder dari folder Windows ke folder Linux Ubuntu yang ada di VirtualBox, yaitu dengan mengklik devices sebelah kiri atas, lalu klik share folder dan menambahkan file folder path yang ada di Windows. Jadi menyambungkan folder Windows dengan folder yang ada di Linux Ubuntu seperti itu. Setelah folder dipilih, lalu kita checklist yang bagian automount, lalu klik OK. Lalu setelah itu kita membuat folder baru yang ada di Linux Ubuntu-nya. Lalu setelah itu kita membuka terminal kembali dengan mengketik touchmonshare.sh di terminal tersebut, lalu enter, maka pada file yang ada di Linux Ubuntu akan muncul monshare.sh. Lalu buka file tersebut, lalu klik pada baris bagian atas dan ketik sudo mount strip tab vbox sf kelompok 8. Nah, maksudnya di sini itu kelompok 8 itu yaitu folder yang ada di Windows. Kelompok 8 yang caps lock, lalu kelompok 8 yang kedua itu folder yang ada di Linux Ubuntu seperti itu. Jadi nantinya mereka akan disambungkan gitu, di share folder ini. Lalu selanjutnya klik save. Lalu kita akan membuka properties, klik kanan pada monshare, lalu properties, lalu permission. Setelah itu checklist pada bagian execute, allow executing file as program. Lalu kita membuka terminal kembali dengan mengketik ./monshare.sh. Lalu ketika di enter kita akan memasukkan password kelompok 8, yaitu password ketika kita masuk ke Linux Ubuntu, kita masukkan passwordnya. Setelah itu share folder berhasil dihubungkan. Nah, baik, ini merupakan folder yang ada di Windows dan ini selanjutnya merupakan folder yang ada di Linux Ubuntu, sehingga share folder ini telah diaktifkan. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke Cubic karena proses instalasi Cubic telah selesai. Sebelum lanjut ke proses Cubic, kita membuat folder terlebih dahulu di file Linux itu dengan nama folder remaster. Ketika folder telah dibuat, maka pilih folder remaster pada custom Ubuntu ISO creator tersebut. Lalu selanjutnya next. Selanjutnya di sini terdapat file name, lalu bisa masukkan ISO Ubuntu 22 yang sudah di share folder pada sebelumnya. Maka nantinya akan otomatis semua terisi. Lalu ganti file name sesuai kebutuhan. Di sini kelompok kami mengganti Ubuntu kelompok 8. Lalu klik next. Nah, di sini ada proses loading, tunggu sebentar. Lalu selanjutnya di sini kita akan mendownload beberapa aplikasi.
sebelum kita lanjut ke instalasi aplikasi, kita masukkan terlebih dahulu yaitu baik selanjutnya dengan mengetik add strip app strip repository universe, lalu bisa di enter. Lalu setelah itu enter kembali dan tunggu prosesnya selesai, maka instalasi aplikasi akan bisa dilanjutkan. Nah, di sini untuk instalasi aplikasi dengan apps install TuxMat, apps install Timekeeper, app install TuxPaint, dan masih banyak lagi aplikasi-aplikasi yang diinstal seperti itu. Lalu di sini kita akan mengganti background secara otomatis dengan masuk terlebih dahulu kepada cd usr /share /backgrounds. Lalu setelah sudah masuk ke file tersebut, kita klik ls strip l lalu di enter. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini selanjutnya kita mengetik mv lalu salin wallpaper yang akan dipindahkan atau yang akan diganti secara otomatis nantinya, seperti yang ada pada kelompok kami, yaitu mv wallpaper.png. Lalu salin font warna biru yang sebelumnya kita ls strip l yang sebelumnya di enter, lalu disalin dan di copy lalu di enter, maka ini akan otomatis berpindah. Untuk cara mengecek berpindah atau tidaknya, bisa klik ls strip l kembali. Nah, ini filenya sudah terpindahkan seperti pada tampilan. Lalu selanjutnya kita akan next. Nah, di sini ada proses tunggu preparing options. Nah, di sini kita bisa menghapus beberapa aplikasi yang tidak dibutuhkan untuk ISO kita nanti. Berarti kan kita untuk balita ya, jadi kita mungkin menghapus beberapa aplikasi yang tidak diperuntukkan untuk balita itu seperti itu. Ini ada beberapa aplikasi yang sudah otomatis akan dihapus dan akan kita hapus juga. Selanjutnya, setelah kita menghapus beberapa aplikasi, di next saja. Sini ada generating the customize this image. Jadi maksudnya di sini tuh kita menunggu proses instalasi kita selesai. Instalasi ISO kita. Maksudnya instalasi ISO kita selesai. Di sini membutuhkan waktu yang lama, kurang lebih 2 jam. Lalu di sini setelah selesai akan muncul tampilan seperti ini. Di close saja. Kita akan mengecek di file Linux Ubuntu apakah ISO kita sudah terdownload apa belum, dan kita akan mengecek di bagian remaster. Nah, di sini sudah ada Ubuntu kelompok 8 ISO. Nah, Ubuntu kelompok 8 ISO ini kita pindahkan ke folder yang ada di kelompok 8 yang aktif share folder dengan Windows, karena nantinya akan dijalankan di VirtualBox lain, sehingga kita perlu memindahkan ISO tersebut ke kelompok 8. Di sini sedang proses pemindahan. Nah, ini sudah selesai, lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Setelah berhasil melakukan proses remastering pada Linux Ubuntu di Cubic dan setelah pemindahan file ISO ke laptop, selanjutnya di sini kita akan mengunduh si hasil remastering yang udah kita lakuin tadi. Kita melakukan proses ulang proses instalasi file ISO terbaru yang sudah kami remastering tadi dengan cara kembali ke VirtualBox, lalu selanjutnya kita melakukan proses install ulang. Di sini kita ke storage, di control IDA, kan ini kosong, yang berarti itu kosong, berarti kita masukin file ISO yang sudah kita remastering tadi. Terus pastikan controller satunya juga ada filenya. Terus selanjutnya kita akan mengubah atau
menambahkan memorinya, karena sebelumnya kita menggunakan memori yang cukup besar, yaitu 4 GB. Jadi harus sama yang sebelumnya kita buat, atau mungkin melebihi yang sebelumnya kita buat, agar itu tuh penyimpanannya tidak apa. Terus selanjutnya kita mau menambahkan RAM-nya di file tools, terus virtual media. Terus RAM-nya tuh kita ganti, karena tadi sebelumnya memang kita menggunakan RAM yang besar sekitar 40 GB pada aplikasi ini, pada aplikasi virtual box-nya, pada aplikasi ini Linux Ubuntu-nya, agar muat lebih banyak aplikasi. Selanjutnya di sini kita mulai jalankan aplikasi yang sudah kita remastering tadi. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, di sini kita klik try or install Ubuntu dengan mengklik enter saja. Terus kita tunggu di sini. Lalu selanjutnya akan mulai muncul Ubuntu, logo Ubuntu. Di sini prosesnya agak lama, sabar dan tunggu sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video tahapan-tahapan remastering oleh kelompok 8 dengan target user balita. Sebelum itu, izinkan saya dan tim saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Iska Kamila dengan NIM 1011024. Perkenalkan, nama saya Bunga Sabrina Arini dengan NIM 10111010. Di sini kami akan menjelaskan latar belakang dari dilakukannya remastering Linux Ubuntu dengan target user balita, kemudian manfaat dan tujuan, lalu studi pustaka, proses instalasi Kimo for Kids, dan proses remastering Linux Ubuntu, kemudian tampilan dan aplikasi, lalu hasil uji pengguna, dan terakhir adalah kesimpulan. Baik, di sini poin pembahasan pertama yaitu terkait latar belakang. Latar belakang mengapa kita memilih remastering Linux bagi balita, seperti itu. Saat ini perkembangan teknologi digital itu sangat pesat. Bahkan anak-anak usia dini, balita itu sudah mulai bersentuhan gitu dengan perangkat digital. Namun sayangnya nggak semua sistem itu ada di pasaran gitu dan aman bagi balita atau anak-anak usia dini seperti itu. Jadi mereka itu pasti membutuhkan sistem yang memang aman, sederhana, dan pastinya edukatif. Nah, remastering Linux ini menjadi solusi untuk menghadirkan sistem operasi yang ramah anak dengan tampilan yang mudah digunakan dan berisi aplikasi edukatif yang memang sesuai dengan kebutuhan balita. Seperti itu. Baik, di sini selanjutnya terdapat rumusan masalah, di mana terdapat 4 poin. Jadi dari latar belakang yang sebelumnya saya jelaskan, kami ini merumuskan beberapa pertanyaan penting, yaitu yang pertama, bagaimana merancang sistem Linux yang aman dan menarik untuk balita. Yang kedua, bagaimana remastering Linux dapat dikustomisasi untuk balita. Yang ketiga, aplikasi edukatif apa yang sesuai untuk balita. Dan yang terakhir, bagaimana efektivitas sistem ini dalam meningkatkan minat belajar balita. Lalu selanjutnya, di sini terdapat tujuan dan manfaat. Nah, proyek ini bertujuan untuk merancang sistem Linux yang ramah bagi balita, menambahkan aplikasi edukatif yang tepat, dan mendukung pembelajaran digital anak usia dini.
Lalu untuk manfaatnya sendiri, yang pertama ada meningkatkan keamanan penggunaan teknologi oleh balita, yang kedua membantu orang tua mengontrol akses anak, dan yang terakhir menyediakan solusi edukasi yang terjangkau. Selanjutnya ada studi pustaka yang artinya adalah kumpulan sumber-sumber atau referensi yang digunakan pada laporan remastering Linux Ubuntu kelompok 8. Yang pertama isinya tuh ada remastering. Maksud dari remastering ini adalah mengubah sistem operasi Linux agar sesuai dengan kebutuhan kita, misalnya atau kebutuhan balita, misalnya hanya menyimpan program-program yang dibutuhkan oleh balita saja. Terus yang kedua ada Linux Ubuntu. Linux Ubuntu tuh salah satu versi Linux yang gratis, tidak berat, dijalankan komputer dan bagus dipakai untuk belajar balita. Terus yang ketiga ada Linux Ubuntu Basic. Itu maksudnya tuh untuk mengubah atau mengulang atau membuat ulang Linux Ubuntu itu digunakan alat bantu seperti ISO. ISO itu file sistem Linuxnya. Terus remaster itu adalah proses mengubahnya, atau kayak tampilan-tampilan aplikasi atau background ataupun aplikasi apa yang ditambahin. Dan Cubik itu alat bantu untuk meremastering gitu. Terus yang terakhir ada aplikasi edukatif. Yang pertama tuh ada TuxPaint, ada TuxMath, ada Gisompress, dan juga Child's Play. Kegunaan dari TuxMath sendiri adalah permainan yang dirancang untuk anak-anak belajar operasi matematika dasar, penjumlahan, perkalian, dan pembagian. Terus yang kedua tuh ada TuxType, itu melatih anak-anak belajar mengetik untuk dengan 10 jari, bermain game yang edukatif. Terus Gisompress itu adalah dia tuh aplikasi edukasi berisi banyak aktivitas belajar untuk anak-anak seperti berhitung, membaca, logika, dan lain-lainnya. Terus yang terakhir ada Child Play, itu kumpulan game edukatif untuk anak-anak. Isinya ada permainan angka, huruf, suara, dan logika. Nah, selanjutnya ada proses. Maksudnya tuh ini adalah proses yang dilakukan oleh kelompok kami, kelompok 8, untuk menginstal Qimo for Kids. Yang pertama menggunakan VirtualBox dan ISO Qimo for Kids. Terus yang kedua ada install Ubuntu dengan pengaturan khusus. Ubuntu diinstal lalu diatur supaya lebih cocok buat anak-anak seperti lebih sederhana dan lebih aman. Terus yang ketiga kita memodifikasi tampilan dan aplikasinya. Ada beberapa yang diubah tampilannya supaya lebih menarik untuk anak-anak. Mungkin dari backgroundnya pada Qimo for Kids ini. Terus selanjutnya ada yang keempat ada penyesuaian keamanan dan akses sistem. Sistem ini dibuat lebih aman, misalnya anak-anak tidak bisa menghapus file penting atau membuka internet sembarangan. Jadi cuma bisa membuka Qimo for Kids saja. Terus yang kelima menambahkan aplikasi edukatif yang ramah balita. Untuk Qimo for Kids ini tidak bisa ditambahkan, tapi kalau misalkan Linux Ubuntu yang digunakan itu kita tambahin beberapa aplikasi. Selanjutnya akan menjelaskan tampilan dan aplikasi apa saja yang ada di dalam Qimo for Kids dan juga Linux Ubuntu kelompok 8. Ya, untuk tampilan dari Qimo for Kids sendiri itu cuman ada gunung, ada bukit yang ada saljunya saja. Itu adalah bawaan dari si Qimo for Kids-nya sendiri. Lalu saya akan menjelaskan yang ada di Linux Ubuntu yang sudah kami remastering. Yang pertama ada tampilannya, ada tampilan UI atau User Interface, di mana ikon besar agar mudah dilihat dan diklik oleh anak-anak pada Qimo for Kids. Lalu warna cerah, itu tuh tampilannya buat lebih menarik dan menyenangkan untuk balita. Untuk tampilan dari background di Linux Ubuntu yang kami buat itu pada backgroundnya itu kami menggunakan background berwarna biru. Biru itu menggambarkan sesuatu yang cerah. Kan biasanya biru sama pink itu disukain sama anak-anak balita. Terus ini kenapa awan? Karena yang menggambarkan langit. Yang langit pasti ada awan. Terus kenapa ada matahari di sini? Karena ya di langit pasti ada matahari. Terus mataharinya juga senyum, biar anak-anak yang membuka aplikasi tersebut tuh langsung kayak tersenyum gitu. Terus ini kenapa tiba-tiba di sini ada penguin? Itu karena ini menggambarkan Linux, logonya Linux kan penguin. Itu di sini ada huruf-huruf dan angka-angka, ada huruf C, U, E, ada mukanya, ada tangannya, biar anak-anak tuh jadi semangat buat belajar huruf, belajar angka. Itu karena ada matanya dan tersenyum juga gitu. Kita membahas tampilannya, kita mau membahas aplikasi yang digunakan. Udah dijelaskan tadi, tapi ini ada beberapa yang tadi kurang dijelaskan. Yang pertama tuh ada TuxPaint, aplikasi menggambar yang mudah dan menyenangkan untuk anak-anak. Jadi si anak balita tuh bisa belajar menggambar tanpa harus di kertas atau di buku gitu. Mereka bisa di
aplikasi Linux Ubuntu yang kita buat. Terus ada TuxMath, dimana game berhitung yang membuat anak belajar matematika dengan cara bermain gitu. Itu matematika dasar. Terus yang ketiga ada TuxType, ini game yang ngetik, yang melatih anak supaya terbiasa menggunakan keyboard atau mungkin biasa mengetik gitu, supaya tahu mereka suka mengetik atau suka coding di masa depan, tidak ada yang tahu. Terus yang keempat ada Gcompress, itu paket aplikasi edukasi lengkap gitu, mulai dari ada cara membaca, terus berhitung, sampai ada logika juga ada di aplikasi Gcompress ini. Terus yang terakhir ada Child Play, dimana ini ada koleksi game edukatif ringan dan lucu, cocok untuk usia balita. Selanjutnya ada hasil uji pengguna. Nah, di sini kami telah melakukan uji coba sistem remastering kepada 3 kategori responden, yaitu balita, anak SD, dan mahasiswa. Dari hasil pengujian, kami memperoleh respon yang sangat positif. Yang pertama yaitu fungsionalitas sistem berjalan dengan baik, itu tanpa error dan kendala berarti. Kemudian tampilan latar muka UI-nya terbukti mudah difahami, bahkan oleh anak-anak seperti anak SD dan balita. Kemudian sistem menunjukkan performa yang responsif dan ramah pengguna. Ini memberikan pengalaman interaktif yang menyenangkan. Kemudian secara keseluruhan pengguna merasa puas dengan sistem yang telah kami remastering. Nah, untuk feedback langsung dari penggunanya, karena kebanyakan anak-anak, pengguna memberikan feedback bahwa gambarnya seru, aplikasinya menarik, suka main angka dan huruf. Nah, ucapan ini datang dari responden usia dini yang menunjukkan bahwa sistem tidak hanya fungsional, tapi juga menyenangkan dan edukatif. Kesimpulannya yaitu, remastering Linux untuk balita berhasil menciptakan sistem operasi yang sederhana, aman, dan edukatif. Sistem ini dinilai mudah digunakan, menyenangkan, dan sesuai dengan kebutuhan anak usia dini. Dengan tambahan aplikasi belajar yang interaktif, sistem ini mampu meningkatkan minat belajar anak dalam lingkungan digital yang positif. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke tahapan-tahapan remastering. Dimulai dari instalasi ISO untuk Linux Ubuntu. Yang pertama yaitu kita harus mengaktifkan dulu VirtualBox-nya. Nah, pada VirtualBox Manager kita klik New, kemudian ketikkan nama sesuai dengan usernya. Kemudian pada folder kita pilih folder yang berisi file ISO yang telah kita download sebelumnya. Kemudian tambahkan file ISO yang telah kita download sebelumnya. Nah, kita pastikan pada semua setting itu telah kompatibel dan sesuai dengan perangkat yang kita gunakan saat ini. Kemudian jika settingan sudah selesai, kita klik Start. Tunggu sampai tampilannya menjadi tampilan instalasi. Nah, ini sudah masuk ke instalasi.